Oke, untuk teman-teman MIPA 1, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu mengenai peradaban awal di Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan bagaimana manusia-manusia kuno, manusia-manusia zaman dahulu itu pertama kali datang dan menghuni Indonesia. Terus juga ada kehidupan-kehidupan manusia purba yang lebih jadul lagi, yang lebih tua lagi. Kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya saya ingin menekankan bahwa masa sebelum manusia mengenal tulisan itu dulu sering disebut dengan zaman prasejarah ya. Tapi sebenarnya penggunaan istilah itu agak kurang tepat. Kenapa? Karena tentunya manusia sebelum mengenal tulisan itu sudah banyak menghasilkan hal-hal yang mengagumkan. Mereka sudah menciptakan kebudayaan. Mereka sudah mengenal bahasa. Mereka sudah menciptakan berbagai macam peralatan, memiliki sistem kepercayaan, dan juga memiliki struktur tatanan sosial yang sudah cukup kokoh, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak tepat, karena mereka sudah bersejarah, mereka sudah menciptakan, menghasilkan banyak hal sebagai manusia. Jadi istilah yang tepat untuk menggunakan, untuk menyebutkan masa sebelum manusia mengenal tulisan itu adalah zaman praaksara, bukan zaman sejarah. Nah, sekali lagi saya tekankan, mereka sudah bersejarah sebenarnya. Banyak yang kita bisa pelajari dari kehidupan manusia pada zaman praaksara ini. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kita ingin bahas mengenai manusia purba nih. Penemuan manusia purba sendiri itu ada cukup banyak lah ya ditemukan di Indonesia. Ditemukannya itu di 2 situs. Situs yang pertama kita bahas dulu, itu situs Sangiran. Situs Sangiran ini terletak di Kabupaten Sragen dan Karanganyar, jadi cukup luas situsnya. Dan pertama kali digarap oleh P.E. C. Schmoling pada tahun 1864. Nah, tapi baru diseriusin penggalian di sini, penelitian di sini itu pada tahun 1934 oleh Gustav Hendrik Ralph von Koningswald. Keduanya orang Belanda, karena jelas pada tahun ini kita masih dijajah oleh Belanda. Jadi ya, masyarakat Indonesia jelas belum ada yang berpendidikan, belum ada yang memiliki keleluasaan untuk menjadi peneliti seperti mereka. Nah, fosil manusia purba yang ditemukan di situs Sangiran ini berasal dari zaman Pleistosen. Itu kurang lebih kalian bisa lihat di video, zaman yang terjadi sekitar 2.580.000 tahun yang lalu hingga 11.700 tahun yang lalu. Itu ya temuan-temuan manusia purba yang ada di situs Sangiran, berasal dari zaman ini, zaman Pleistosen. Nah, kondisi tanah di situs Sangiran itu gersang, makanya fosil-fosil tua, binatang, manusia itu gampang terawetkan, nggak gampang hancur lah, kayak gitu. Jadi masih bisa ditemukan oleh peneliti sampai jutaan tahun kemudian. Untuk fosil yang ditemukan sendiri di Sangiran itu adalah fosil Homo erectus dan fosil Meganthropus paleojavanicus yang berusia sekitar 1,8 juta tahun yang lalu hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Ini kisaran waktu ya, karena penanggalan untuk menentukan usia fosil itu cukup sulit. Jadi nggak bisa tepat, oh ini 300 tahun yang lalu misalnya, tapi bisa pakai kisaran. Lalu situs Sangiran ini karena temuan-temuannya itu cukup banyak, cukup lengkap, akhirnya UNESCO, sebuah lembaga di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa, di bawah PBB, itu menetapkan Sangiran sebagai situs warisan dunia pada tahun 98 karena banyaknya temuan-temuan yang
membantu penelitian mengenai manusia-manusia purba dan juga manusia kuno. Nah, yang ditemuin tadi kan Homo erectus ya, sama Meganthropus paleojavanicus. Kita bahas Homo erectus sekarang karena Homo erectus adalah manusia purba yang cukup tersebar luas di Indonesia dan juga dunia. Ada karakteristik utama, ada ciri-ciri utama dari Homo erectus. Yang pertama, volume otaknya lebih besar dari manusia-manusia purba sebelumnya. Kalau manusia purba sebelumnya itu volume otaknya itu sekitaran 500, 600, 700 cc. Namun di Homo erectus itu volume otaknya sudah sekitar 1000 sampai 1100 cc. Jadi ada perkembangan otak yang cukup jauh dari manusia purba sebelumnya. Oh, untuk perbandingan, kalau sekarang kita manusia modern itu volume otaknya di sekitaran 1400 cc. Selanjutnya, tulang-tulang dari Homo erectus ini lebih besar dan lebih kuat. Hal itu menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk bipedal atau yang berdiri di atas dua kaki. Jadi nggak lagi membungkuk atau nggak lagi jalan di empat kaki ya, kayak mamalia yang banyak kita bisa temuin kayak misalnya sapi, kucing, anjing, udah nggak kayak gitu. Mereka berdiri di atas dua kaki. Jadi ada perubahan struktur tulang. Terus karakteristik yang ketiga, mereka memiliki struktur rahang dan juga gigi-gigi yang lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka sudah mampu mengendalikan api atau menciptakan api. Karena dengan kemampuan membuat api, mereka artinya dapat mengolah makanan, dimasak ya, diolah agar lebih mudah dikunyah, lebih mudah dicerna juga. Jadi itu 3 karakteristik utama dari Homo erectus. Nah, Homo erectus ini juga sudah bisa menciptakan berbagai macam peralatan kayak kapak-kapak tangan, tapi terbuatnya bukan dari besi. Kalau sekarang kita kenal kapak itu kan dari besi ya. Pada zaman itu terbuatnya kalau nggak dari kayu, batu, atau tulang-tulang binatang. Dan ini adalah jalur migrasi Homo erectus yang diungkapkan oleh peneliti. Homo erectus itu berasal dari Afrika Timur, sekitaran sini. Kemudian tanpa direncanakan, mereka kemudian berpindah-pindah atau mengisi berbagai macam belahan dunia. Kenapa nggak direncanakan? Karena Homo erectus ini bermigrasi-migrasi seperti ini bukan sesuatu hal yang benar-benar dikonsepkan. Oh, kita kesini, enggak. Mereka ngikutin pasokan makanan. Mereka ngikutin persediaan makanan. Karena kita tahu kan, manusia pada waktu itu kan belum bisa bercocok tanam, belum bisa nanam padi atau gandum. Mereka itu berburu atau mengumpulkan makanan. Jadi di mana ada makanan tersedia, mereka bakal ke situ. Satu tempat udah habis makanannya, mereka pindah ke tempat lain. Maka secara tidak sengaja mereka kemudian tersebar ke berbagai macam belahan dunia. Nah, tadi itu disangiran dengan Homo erectusnya ya. Selanjutnya, temuan manusia purba itu juga ditemukan di daerah Trinil. Nah, daerah Trinil ini kalau tadi itu di Jawa Tengah ya, sangiran ya. Kalau Trinil ini di Jawa Timur, di sekitaran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kabupaten Ngawi. Nah, penelitian manusia purba di Trinil ini pertama kali dilakukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891. Dubois sebenarnya pernah melakukan penelitian juga di Sangiran, tapi dia nggak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu. Dari penggalian-penggaliannya, dia tidak dapat menemukan banyak hal. Maka kemudian dia pindah, coba cari situs, coba cari tempat yang kira-kiranya bisa ditemukan banyak fosil. Nah, akhirnya dia sampai itu ke Jawa Timur dan melakukan penggalian di daerah Trinil ini.
Nah, fosil yang ditemukan Dobua tadi di Trinil ini itu adalah fosil-fosil Pithecanthropus erectus. Sebenarnya ini tadi dikira spesies yang berbeda ya. Namun kan karena fosil itu kan kalau ditemukan kan nggak lengkap gitu. Kadang mungkin cuma tulang giginya doang, tulang pahanya doang. Jadi untuk mencapai sebuah kesimpulan ini spesies baru atau spesies sama itu nggak instan, nggak cepat. Jadi setelah banyak penelitian-penelitian dilakukan, ada perdebatan ilmiah, ada pembuktian ilmiah, ternyata disimpulkan bahwa Pithecanthropus erectus ini sebenarnya juga Homo erectus, nggak berbeda gitu secara keseluruhan. Itu dua situs penggalian di mana manusia purba banyak ditemukan di Indonesia. Situs Sangiran dan situs Trinil. Nah, kalau tadi itu kan kita bahas manusia purba ya, Homo erectus, Meganthropus paleojavanicus. Sekarang kita bergerak ke zaman manusia modern. Manusia modern itu apa? Manusia modern itu kayak kita, Homo sapien, nama spesiesnya. Dan Homo sapien ini diperkirakan muncul sekitar 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Untuk di Indonesia sendiri, fosil-fosil yang ditemukan itu usianya 70.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi ada gap yang cukup besar ya. Kalau Homo erectus tadi itu di sekitaran 1,5 juta tahun yang lalu, Homo sapien baru datang sekitar 70.000 tahun yang lalu. Nah, Homo sapien ini juga, tapi bukan satu-satunya spesies manusia yang hidup pada waktu itu. Terdapat dua spesies manusia lainnya yang cukup besar, yakni Homo neanderthalensis yang banyak tersebar di Eropa, dan juga manusia Denisovan yang banyak tersebar di Tiongkok atau Cina, dan juga Mongol dan Rusia. Tapi kini kedua spesies ini udah punah, karena satu-satunya spesies manusia yang tersisa adalah kita, Homo sapien. Nah, ini adalah selanjutnya grafik perbandingan ya, volume otak. Kalau kita lihat tadi Homo erectus nih ya, saya bilang di sekitaran 1000 cc, 1000 sampai 1100. Sedangkan manusia sebelum-sebelumnya, Homo ergaster, terus Rudolfensis, habilis, dan Afarensis, itu semua masih di sekitaran ratusan volume otaknya. Nah, sedangkan kita dan Homo neanderthalensis yang tadi kita udah bahas, itu volume otaknya di sekitar 1400-an cc. Ini kita lihat ada perkembangan yang cukup drastis dari perkembangan spesies-spesies manusia, khususnya di bagian otak. Volume otaknya terus tumbuh dan berkembang menjadi besar. Nah, setelah masuk ke zaman Homo sapien, kita juga tahu tentunya bahwa Homo sapien itu ya terdiri dari banyak bangsa. Ada bangsa Tiongkok, ada bangsa Jepang, bangsa Eropa, bangsa Afrika, dan lain-lain. Terus bangsa apa sih yang pertama kali datang ke Indonesia? Yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa Melanesoid. Mereka itu datang sekitar 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Orang-orang Melanesoid ini membawa peradaban batu. Ya sama, mereka udah memiliki kemampuan untuk mengolah batu menjadi alat-alat atau bangunan-bangunan. Nah, kini ras Melanesoid itu menghuni daerah seperti Papua, Australia, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Secara karakteristik, jadi kita bisa tahu ya, kalau bangsa Melanesoid ini ya karakteristiknya orang Papua. Mereka berkulit agak lebih gelap, tapi badannya besar, dan rambutnya itu biasanya ikal. Itu adalah bangsa Melanesoid. Terus kita juga bisa lihat, mereka datang ke Indonesia itu 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, sesuai dengan temuan fosil Homo sapien tertua di Indonesia. Maka dapat diasumsikan mereka adalah bangsa pertama dari manusia modern yang pertama kali datang ke Indonesia.
mereka diperkirakan juga sama, datang dari Afrika. Terus gimana caranya mereka datang dari Afrika ke Indonesia? Padahal kan Indonesia kepulauan. Apa mereka sudah mampu membuat kapal? Jawabannya tidak. Mereka belum mampu membuat kapal. Tapi mereka melakukan perantauan ke Indonesia, ke daerah Indonesia, itu pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu, wilayah kutub utara dan kutub selatan itu meluas. Karena meluas, air lautnya surut. Ya, makanya kita bisa lihat nih di peta. Yang putihnya agak kabur ini adalah daratan pada zaman es terakhir. Karena air lautnya surut. Jadi Malaysia, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu semuanya tergabung dalam satu daratan yang bernama Sundaland. Gitu ya. Jadi mereka jalan lewat daratan ini dan akhirnya tiba di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada bangsa Negrito atau Wedit. Bangsa Negrito atau Wedit ini datang menyusul ya setelah bangsa Melanesoid. Mereka ke Indonesia itu sekitaran 50.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Dan mereka berasal, kalau tadi bangsa Melanesoid itu dari Afrika, kalau bangsa Negrito ini berasal dari kawasan Asia Selatan, di daerah sekitaran Sri Lanka, dan juga India bagian selatan, ujung selatan. Sama seperti bangsa Melanesoid, mereka datang ke Indonesia menggunakan jalur darat, menggunakan wilayah Sundaland yang tadi lagi terpapar karena air laut menyusut. Perawakannya juga hampir serupa, jadi rambut ikal, kulit yang agak lebih gelap, tapi perbedaan mencoloknya jika dibandingkan dengan bangsa Melanesoid adalah rata-rata tinggi mereka, postur badan mereka itu lebih kecil, dengan tinggi sekitaran 150 cm. Saat ini bangsa Negrito ini tersebar jadi beberapa suku di Indonesia, seperti suku Kubu yang ada di Palembang dan Jambi, serta suku Toala, Tokea, dan Tomuna yang ada di Sulawesi Tenggara. Oke, habis bangsa Negrito disusul lagi, ada manusia lagi, ada bangsa lagi yang kemudian datang lagi ke Indonesia. Mereka adalah bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Mereka tiba di Indonesia itu sekitar 4.200 tahun yang lalu, secara bergelombang. Jadi maksudnya gimana cara bergelombang? Ya mereka datang nggak langsung seabrek sekampung dari Taiwan ke sini. Mereka datang ya katakanlah 15 orang dulu, 20 orang, disusul lagi. Nah, mereka ini datang udah pas zaman es berakhir ya, jadi Sundaland tadi udah nggak ada. Maka bisa dipastikan bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua ini datang ke Indonesia menggunakan perahu-perahu sederhana. Jadi mereka sudah memiliki teknologi pelayaran. Selain memiliki teknologi pelayaran, mereka juga memiliki teknologi perbatuan sama, dan juga teknologi pertanian. Ini yang penting, karena berarti kehidupannya sudah berubah. Mereka nggak lagi hidup berpindah-pindah tempat karena sudah mampu melakukan pertanian. Sudah mampu bercocok tanam. Terus sampainya di Indonesia, kemudian banyak komunitas masyarakat Proto-Melayu ini bergerak ke arah pedalaman hutan dan juga dataran-dataran tinggi. Di sana mereka kemudian banyak melebur dengan warga setempat, jadi bangsa-bangsa yang lebih dulu datang ke sini, dan kemudian membentuk suku-suku yang sekarang kita kenal kayak suku Batak, suku Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kalau kalian perhatikan rumah adat dari suku-suku ini, kalian bisa lihat ada kemiripan dari rumah adat. Begitu juga dengan dari pakaian adatnya. Motif-motifnya itu ada sedikit-sedikit kemiripan lah. Ya, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Selanjutnya, kalau ada Melayu tua, berarti ada Melayu muda atau Deutero Melayu. Ini adalah bangsa terakhir lah yang datang ke Indonesia. Datang pada tahun sekitar 500 sebelum Masehi dan berasal dari kawasan Indochina.
Indochina ini itu kawasan dataran Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara itu kan ada Asia Tenggara kepulauan, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dan juga ada Asia Tenggara daratan, kayak Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Nah, bangsa Deutero Melayu ini, walaupun sama juga asal-usul nenek moyangnya dari Taiwan, tapi yang ke Indonesia itu datang dari Indo-Cina. Mereka sudah mampu membuat perkakas dan senjata yang terbuat dari besi. Jadi lebih kokoh. Mereka sudah memiliki kemampuan memanipulasi logam. Nah, selain itu juga mereka ini lebih ahli dalam bidang pelayaran dan navigasi perbintangan. Kapal-kapalnya sudah lebih maju lah jika dibandingkan dengan bangsa Melayu tua. Dan di tengah lautan itu kan jelas kita nggak bisa ngeliat arah ya, depan, belakang, kiri, kanan itu air. Makanya mereka juga bisa melakukan navigasi perbintangan. Jadi kalau di malam hari itu mereka tahu, oh bintang-bintang yang ini itu selalu ada di utara. Oh bintang yang ini selalu ada di timur atau di barat. Jadi mereka tahu arah di tengah laut, walaupun nggak ada patokan-patokan geografis, tapi mereka bisa ngelihat bintang. Kalau di siang hari jelas bisa menggunakan matahari sebagai alat navigasi. Karena matahari kalau pagi selalu ada di sekitaran timur, dan kalau menjelang sore itu ada di barat. Nah, peradaban bangsa Deutero Melayu ini atau Melayu muda ini kemudian tersebar di pulau-pulau Indonesia dan banyak melakukan kawin campur dengan bangsa Proto Melayu tadi, Melayu tua. Sehingga pada saat ini ya agak sulit dibedakan sebenarnya mana bangsa yang keturunan Melayu tua, mana bangsa yang keturunan Melayu muda. Ini sekarang saya tampilkan peta jalur migrasi manusia. Kita bisa lihat ya, yang garis biru ini tahunnya itu adalah 50.000 tahun yang lalu. Ini adalah bangsa Melanesoid dan bangsa Negrito. Sedangkan Taiwan, nih garis yang dari Taiwan ya, ini pulau Taiwan di sini nih, adalah garis merah yang datang sekitar 3.500 tahun yang lalu. Bangsa-bangsa Melayu tua dan Melayu muda, atau Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, melalui berbagai penelitian, ternyata bangsa Melayu itu merupakan anggota dari rumpun bangsa yang lebih besar, yaitu rumpun bangsa Austronesia. Mereka itu tadi ya sudah sering saya sebut, berasal dari Tiongkok atau Cina di bagian selatan, sekitaran Pulau Taiwan. Ciri khas atau keunggulan dari bangsa-bangsa Austronesia ini ya, mereka mampu berlayar dan memiliki kemampuan navigasi yang tinggi, kemampuan menentukan arah di tengah lautan. Dan bahkan saking bagusnya, saking ahlinya bangsa-bangsa Austronesia ini dalam kemampuan berlayarnya, mereka mencapai sampai ke Pulau Madagaskar yang berada di Afrika dan menetap di sana. Selanjutnya kita akan lihat persebaran bangsa Austronesia. Ini Pulau Taiwan warna ungu, bisa dilihat. Bangsa Austronesia itu tersebar ke Filipina di sini, tersebar ke Indochina, daerah Indochina di Vietnam ini tepatnya, terus ke Malaysia, ke Madagaskar di Afrika, ke Selandia Baru, dan juga sampai ke Hawaii, ya, Kepulauan Hawaii. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari kapal orang Austronesia. Kapalnya itu memiliki cadik. Cadik itu apa? Cadik itu ini kayu ya, yang di kiri kanan kapal seperti ini. Itu digunakan untuk membuat kapal agar lebih stabil ketika berada di samudra luas.
jadi nggak gampang goyang, nggak gampang tersapu ombak, lebih kokoh lah dalam berlayar. Kalian juga mungkin mengenal kapal ini atau kapal-kapal model seperti ini, kapal bercadik ini dari film Moana misalnya, kalau kalian pernah nonton. Karena film Moana ini juga diangkat dari kisah mitologi orang-orang Samoa. Orang-orang Samoa yang masih satu rumpun dengan kita sebenarnya. Lihat ya, kapalnya sama, bercadik. Ada kayu di kiri dan kanan kapal agar lebih stabil. Dan ini juga salah satu adegan dari film Moana. Bagaimana Moana pada waktu itu bisa melakukan navigasi dengan melihat bintang, bisa menentukan arah. Di mana sih utara, di mana sih selatan, timur dan barat, biar tidak tersesat di tengah laut. Ya. Ini ada sedikit bagan mengenai bahasa-bahasa bangsa rumpun Austronesia. Kalau kita bisa lihat sebenarnya banyak kemiripan, dan semakin mirip satu bangsa dengan bangsa yang lain, itu berarti mereka masih berkerabat, masih sangat dekat hubungan kerabatnya. Ini kalian ntar bisa perhatikan, bisa kalian pause videonya atau lihat PPT-nya di Google Classroom. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, kehidupannya gimana sih masyarakat-masyarakat zaman praaksara itu. Yang pertama, yang sudah saya singgung juga sempat sebelumnya, adalah masa berburu dan meramu. Ini adalah masa di mana manusia masih cukup sulit dalam mengumpulkan makanan. Ya, karena nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kita mau makan bisa order lewat GrabFood, GoFood, bisa datang ke restoran, ke warung nasi, mudah lah. Ke minimarket pun seperti Indomaret, Alfamart itu gampang kita cari makanan. Zaman dulu nggak. Zaman dulu orang-orang dari pagi, subuh atau makan itu sudah mencari makanan karena mereka tahu siang mereka sudah sangat-sangat lapar. Jadi semuanya juga harus bekerja. Anak kecil, remaja, orang tua, kakek, nenek-nenek, itu semua harus bekerja untuk mengumpulkan makanan. Karena makanan sangat susah didapatkan. Dan apabila mereka mendapatkan makanan yang sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhannya, itu akan menghasilkan kelaparan dan kemusnahan dari komunitas manusia zaman dahulu. Nah, mereka cari makannya itu pindah-pindah ya, pindah-pindah tempat. Tadi saya udah bilang, karena nggak di satu tempat itu selalu ada makanan. Itu juga disebut pindah-pindah tempat ini masyarakat nomaden. Mereka mengikuti pasokan makanan yang tersedia. Penggunaan alat-alat juga terbatas kepada peralatan yang terbuat dari kayu, batu, dan juga tulang. Ini sedikit ilustrasi gimana kehidupan masyarakat nomaden. Katakanlah ini sekampung ya, 15-20 orang lah. Mereka itu sudah tinggal di hutan ini seminggu yang lalu misalnya. Dan udah habis nih. Selama seminggu mereka ngabisin ini hutan. Sedangkan hutan yang ini itu sudah mereka habiskan sebulan yang lalu. Jadi tanaman-tanamannya belum tumbuh. Maka pilihan mereka nggak mau bergerak ke arah utara atau atas ini. Karena hutan di sini mereka belum jamah. Atau mereka tahu misalnya bahwa ada segerombolan rusa yang kemarin terlihat bergerak ke arah sini. Gitu ya. Jadi mereka bakal terus pindah dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan terus. Tapi perpindahan mereka juga terbatasi untuk mengikuti persediaan air bersih. Karena jelas belum ada botol aqua waktu itu. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum terutama ya, yang paling vital buat kehidupan, itu mereka harus mengandalkan sungai atau danau, di mana air bersih tersedia. Jadi walaupun mereka berpindah-pindah tempat, itu biasanya berpindah-pindah tempatnya selalu mengikuti sumber air bersih juga, menyusuri sungai kah,
atau mereka tahu ada oasis-oasis kalau di padang gurun, seperti itu. Nah, setelah masa berburu dan meramu, manusia kemudian masuki masa yang baru, periode yang baru, yaitu masa bercocok tanam. Tadi, seperti sudah saya sebutkan ya, bangsa Austronesia, bangsa Melayu tua itu datang ke Indonesia membawa teknologi pertanian. Maka mereka nggak perlu lagi pindah-pindah tempat untuk mencari makanan. Cukup mencari tanah yang subur dan sumber air untuk mengairi ladang atau sawah mereka. Dan pasokan makanan bisa secara terus-menerus dihasilkan. Selain bercocok tanam, manusia pada zaman ini juga berhasil menjinakkan hewan. Mereka tahu ternyata hewan kalau dikasih makan itu makin lama makin jinak, ngikutin terus bisa dikembangbiakan. Jadi pasokan dagingnya bisa ada terus. Nggak perlu lagi mereka mengejar binatang, lari kemana, migrasi kemana. Mereka cukup menjinakkan betina dan jantannya, kembangbiakan. Persediaan daging ya tak terbatas lah mereka berhasil dapatkan. Ini ya syaratnya, tapi mereka hidup menetap memang pada masa ini, tapi hidup menetapnya di wilayah yang dekat dengan tanah yang subur dan juga terdapat sumber air. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praksara itu juga sudah mengembangkan sistem kepercayaan karena banyak peninggalan-peninggalannya yang menunjukkan ke arah situ. Ya, sistem percayaan yang dianut itu masih bersifat animisme dan dinamisme. Kurang lebih kayak apa sih sistem kepercayaan ini? Kurang lebih itu sistem kepercayaan yang percaya bahwa di setiap benda itu biasanya ada roh, ada arwah yang menghuni. Ada batu keramat, pohon keramat, terus ada wilayah-wilayah angker yang arwah-arwah di sana harus dibikin tenang dengan sesajen. Terus juga ada pemujaan terhadap nenek moyang. Karena kalau enggak tentunya kita akan bisa mendapatkan sial. Kalau kita lihat kepercayaan seperti ini, sebenarnya kan masih banyak tersisa di masyarakat Indonesia zaman sekarang. Ya, orang-orang yang percaya spiritual, dukun-dukun itu masih ada. Ini sekali lagi saya tekankan, itu adalah bukti keberlanjutan dalam sejarah. Ya, ada yang tetap meskipun waktu terus berganti. Nah, masyarakat praksara ini juga telah mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Taunya dari mana? Taunya karena kuburan-kuburan yang berhasil ditemukan oleh peneliti itu ternyata berisi selain jasad, selain tulang belulang, juga berisi bekal kubur. Kayak harta-harta si orang yang dimakamkan ini itu juga ikut dikubur bersama dia, karena dapat dipercaya menjadi bekal ketika pindah ke alam baka. Gitu ya. Ini sistem kepercayaan yang terbentuk masih sangat sederhana pada zaman praaksara. Nah, sekarang kita bahas nih beberapa bangunan-bangunan yang digunakan dalam sistem kepercayaan. Yang pertama itu ada menhir. Menhir itu batu yang tinggi, berdiri tinggi seperti ini. Ini biasanya dipakai sebagai tempat-tempat pemujaan kepada roh-roh yang mereka percaya berkuasa di sekitaran sini. Selanjutnya juga ada dolmen. Dolmen itu apa? Meja yang terbuat dari batu seperti ini. Ya, fungsinya apa? Di meja ini biasanya ditaruh sesajen-sesajen berupa makanan, hasil tani, daging-dagingan. Sama buat bikin tenang arwah-arwah yang mereka percaya menghuni sekitaran sini. Ini dolmen. Selanjutnya ada sarkofagus, peti mati yang terbuat dari batu, seperti peti mati mumi-mumi di Mesir. Ya, nah, di peti mati seperti ini nih, tadi ditemukan bahwa di sini ada jenazahnya, ada fosilnya, ada tulang belulangnya, tapi ada juga banyak barang yang dikubur bersama mereka.
maka mereka sudah mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Selanjutnya ini beberapa peralatan-peralatan sederhana yang dibuat oleh manusia-manusia zaman praksara. Misalnya kayak kapak-kapak tangan kayak gini ya. Jadi kapak yang benar-benar cuma dipegang pakai tangan, belum ada tangkainya seperti sekarang. Ini biasanya terbuat dari batu, itu yang paling keras. Atau ini ujung tombak, sama dibuat dari batu juga. Ini beberapa foto mengenai alat-alatnya. Yang di kirinya kapak perimbas. Kapak perimbas itu digunakan untuk mengasah atau memotong kayu. Sedangkan ini kapak genggam yang digunakan untuk memotong daging-dagingan, untuk menyembelih binatang, menguliti binatang, atau juga membunuh binatang. Dan ini perhiasan-perhiasan yang terbuat dari batu ya. Jadi kayak kalung atau gelang, tapi alih-alih dengan dengan batu giok, dengan permata, berlian, tapi mereka pakai batu untuk dekorasinya. Nah, selanjutnya manusia zaman praksara itu juga sudah mulai menggunakan api. Tadi sudah saya sempat sebut singkat. Penggunaan api ini dibuat dengan cara membenturkan atau menggesekkan dua bilah kayu untuk menghasilkan panas hingga api muncul. Kalian bisa cek link ini, ada video menarik di YouTube gimana manusia zaman dahulu menciptakan api. Nah, dengan adanya api ini, tadi saya bilang makanan lebih mudah diolah karena dimasak ya, dan lebih mudah untuk dicerna, dikunyah, untuk menghasilkan apa? Menghasilkan energi yang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan mengkonsumsi makanan mentah. Jadi dengan memasak, makanan yang dihasilkan jadi lebih bergizi. Itu penggunaan api. Oke, materinya sudah habis sampai sini. Saya harap kalian bisa